Halo Sobat Misteri, kembali lagi bersama saya di channel Vlogdion. Kali ini Vlogdion akan membahas kisah sebuah Mbah Jiwo dari Probolinggo memutilasi cucunya jadi 79 bagian untuk dimasak dijadikan gulai. Oke, seperti apa kisahnya? Jangan lupa, jika kalian yang baru masuk di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya juga ya. Terima kasih. Oke, lanjut intro. Kisah seorang nenek yang tega membunuh dan memutilasi cucunya sendiri ini terjadi di Probolinggo, Jawa Timur. Kisah horor ini bercerita tentang nenek yang bernama Mbah Jiwo. Seram juga ya, namanya juga Jiwo, pasti ada kejiwaan jiwa gitu ya. Oke, lanjut. Hingga kini Mbah Jiwo masih menjadi urban legend di kalangan masyarakat Probolinggo. Lokasi tersebut tepatnya di Desa Kandang Jati Kulon, Probolinggo, Jawa Timur. Terjadi sebuah kasus pembunuhan bocah kecil yang dilakukan oleh sang nenek. Kabarnya nenek tersebut hendak menjadikan daging cucunya sendiri menjadi gulai untuk disantap. Ya, gulai. Gulai adalah makanan yang sangat enak. Ini bukan gulai biasa, melainkan gulai manusia yang dibuat dari cucunya sendiri, Mbah Jiwo. Malam itu penduduk desa Kandang Jati Kulon tengah bersiap untuk tidur. Namun mendadak dikejutkan dengan riuhnya suara warga teriak menyebut nama seorang bocah yang dikenal dengan Faridatul. Faridatul, bocah berumur 5 tahun itu dikabarkan hilang secara misterius dari rumahnya. Hilangnya bocah cantik itu membuat gempar desa, sehingga tengah malam dirinya dikunjung tak ditemukan. Biasanya Farida, sapaan akrabnya, melalui pulang tepat waktu setelah mengaji. Farida selalu tiba di rumahnya pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Timur atau sekitar pukul 8 malam. Setelah pencarian selama 6 jam itu berakhir dengan suara jerit tangis orang tua Farida Haryanto dan Eni Diningsih. Farida yang sedang lucu-lucunya itu ditemukan dengan tubuh termutilasi di rumah Mbah Jiwo. Bayangkan sama kalian, anak kecil dimutilasi, badannya menjadi beberapa bagian. Sangat mengerikan dan jiwa psikopat sekali Mbah Jiwo ini. Yadap. Oke, lanjut. Jasad Farida ditemukan secara tidak sengaja oleh kepala desa Kandang Jati Kulon. Riwut tambahannya. Saat itu pencarian Farida dipusatkan di sekitar rumah Mbah Jiwo atau Mbah Sujiwo, kurang lebih 15 meter dari rumah Farida. Riwut mengaku saat itu kakinya tak sengaja menyenggol baskom yang ditutupi tampah. Dia pun terkejut lantaran matanya terlihat sebuah tangan anak kecil menyembul keluar. Riwut juga melihat sendal Farida berada di tungku perapian dapur Mbah Jiwo. Sang kepala desa pun langsung menghampiri Mbah Jiwo dan menginterogasi Mbah Sujiwo itu. Awalnya Mbah Sujiwo membantah dan mengelak. Barulah setelah kepala desa tersebut mendapatkan pertanyaan menjebak, barulah dengan sedikit rayuan Mbah Jiwo membuat suatu pernyataan yang membuat siapapun bergidik mendengarnya. Dengan tidak ada rasa bersalah,
Mbah Sujiwo mengakui bahwa ialah yang membunuh dan memutilasi cucunya. Sungguh tidak ada kata kasihan ini nenek-nenek psikopat dasar, ujar kata Mbah Jiwo. Memang saya yang menyembelih Farida, kata Mbah Sujiwo dengan nada yang tenang. Mbah Jiwo pun dibawa ke kantor polisi. Dalam keterangannya, Mbah Sujiwo mengatakan jika sebelum memutilasi cucunya Farida, dia sempat mendengar suara gaib untuk memakan daging anak kecil itu. Semula Mbah Jiwo tidak menghiraukan suara gaib tersebut. Namun setelah Isya, suara itu datang kembali di waktu bersamaan. Farida datang ke rumahnya. Farida sering berdatang ke rumah neneknya, bahkan oleh sang nenek Farida selalu dibuatkan makanan kerak nasi kering yang digoreng. Dalam pengakuannya, Mbah Jiwo mengaku menyuruh gadis manis itu untuk tidur terlentang di lantai rumahnya yang berlaraskan tanah. Saat Farida sudah terlentang, Mbah Jiwo menusuk leher cucunya dengan menggunakan pisau. Dalam kondisi lemas, berlumuran darah, Farida sempat bertanya ke Mbah Jiwo mengapa dirinya dibunuh. Tambahnya Farida. Mendengar perkataan Farida, Mbah Jiwo semakin menjadi-jadi. Ia menggendong Farida dan membawanya mengelilingi ruang tamunya, kemudian memutilasi jasad korban sehingga menjadi 79 bagian. Proses tersebut selesai pukul 22 malam atau jam 10 malam. Setelah memutilasi, Mbah Jiwo langsung meracik bumbu gulai. Pokoknya saya bisa pesta sambil dengar iringan lagu dangdut, tutur Mbah Jiwo kepada polisi. Menurut pengakuan warga sekitar, Mbah Jiwo memang mengidap kelainan jiwa. Kejiwaan Mbah Jiwo ini mulai terguncang setelah kematian sang kakak 20 tahun yang lalu. Peringai Mbah Jiwo ini semakin menjadi-jadi. Mbah Jiwo selalu memukul serta menghadang ibu-ibu dan anak-anak perempuan yang lewat di depan rumahnya. Serem ya guys. Coba bayangkan ada tetangga yang seperti itu di dekat rumah kalian. Dari beberapa penyelidikan, saya menduga Mbah Jiwo gila, ujar Kapolres Probolinggo, Letkol Fadilah Budiono. Peristiwa kelam yang terjadi di tahun 1992 itu membuat orang tua Farida merasa sedih bahkan setelah sang anak meninggal. Pasangan ini sempat tidak nafsu makan karena teringat potongan tubuh sang anak yang hendak digulai oleh neneknya sendiri. Bayangin tuh kalian sebagai orang tua. Bahkan ayahnya Farida mengaku ia rela jika anaknya meninggal asal bukan dengan cara sadis seperti yang dilakukan oleh Mbah Jiwo. Ujar kata ayahnya, anak saya boleh mati, tapi jangan begitu caranya. Tukas Herianto sambil terisak menangis. Oke, bisa saya simpulkan dalam cerita ini, bisa percaya atau tidak kalian para penonton setia vlog Dion ini, kemungkinan kisah ini terjadi di zaman dahulu dan Mbah Jiwo tersebut juga mungkin mengidam penyakit kejiwaan, dan sehingga kejiwaan tersebut sampai menjadi brutal dan membunuh seorang cucunya sendiri. Nah, kemungkinan juga yang kedua, Mbah Jiwo juga menganut ilmu hitam yang secara langsung dalam tadi kisahnya
Diceritakan Mbah Jiwo itu mendengar sebuah bisikan gaib yang awalnya Mbah Jiwo menghiraukannya, kemudian Mbah Jiwo langsung melakukannya dengan secara brutal, membunuh Farida, seorang cucunya sendiri. Dan lebih parahnya lagi, Farida yang si anak kecil lucu itu dijadikan gulai oleh Mbah Jiwo. Mungkin warga Probolinggo pada zaman itu sangat ketakutan ketika membiarkan anaknya yang masih kecil berkeliaran di luar. Setelah kejadian itu terjadi, Mbah Jiwo ini bisa kita sebut si nenek gila psikopat ya guys. Oke, mungkin cukup sekian kisah tentang Mbah Jiwo ini asal Probolinggo, Jawa Timur. Jika kalian suka dengan cerita kisah ini, jangan lupa tekan tombol like dan juga tinggalkan di kolom komentar kritikan kalian, dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Saya Dion, terima kasih sudah menonton video ini. See you next video. Goodbye. Salam misteri.